Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan pada hari ini. Agenda kita yaitu sama dengan yang kemarin, yaitu berupa apa tuh? Apa? Coaching Bapak. Oke. 2.3. Ya, kita mulai atau siapa yang ini berperan jadi kuting dan sebagainya. Mungkin ada yang pertama dulu. Bapak, ini kucingnya 2 orang. Ya. Ini kan 12 orang, berarti ya. 6 kucing ya Bapak nggih? Iya. Ya. Ya cukupnya, ya betul. Monggo. Berarti kita keluar Bu Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Marif, sehat selalu, teman-teman juga sehat selalu. Sekarang saya dan Bu Fia akan melakukan dialog sesuai langkah-langkah kita yang ada 4, yaitu tujuan umum, identifikasi, dan rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Saya mulai, mohon izin. Bu Fia, sudah siap? Ya Bu, siap Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Fia, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Sumika. Bagaimana Bu Sumika? Alhamdulillah pangestunipun Bu Fia. Nah, kemarin Bu Fia sudah ngomong-ngomong dengan saya, minta izin waktu bahwa kita ingin bercakap-cakap, berdialog berdua, meminta waktu. Nah, sekarang kita sudah longgar, kita laksanakan atau kita lakukan dialog. Iya, semoga nanti menemukan banyak manfaat gitu ya. Amin. Nah, untuk kemarin Bu Fia sudah menyampaikan bahwa ada hal yang ingin dibicarakan. Sekarang silakan Bu Fia menyampaikan apa itu. Iya Bu. Apa? Di kelas ini loh Bu, ada satu peserta didik yang sering izin di mapel pelajaran saya, izinnya itu selalu ke kamar mandi Bu pada waktu jam pelajaran saya, sehingga apa yang saya berikan tugas atau apapun alasannya yaitu tadi, Bu mohon maaf mau izin ke kamar mandi, seperti itu Bu Smika. Apakah ini sering atau sekali-kali atau tiap waktu Bu Fia? Sering kali, dan akhirnya dia itu mengajak teman 2 orang, kadang itu ada kode gitu di belakang, entah itu kodenya apa, sehingga mereka ada pertemuan di belakang di kamar mandi seperti itu Bu. Oh gitu, apakah Bu Fia sudah bertanya atau mengajak komunikasi? Oh ya, alhamdulillah kemarin itu coba saya tanyakan kepada si A dan si B, kenapa kamu sering izin ke kamar mandi lebih dari 3 kali. Tapi sebenarnya padahal dia itu nggak ngapa-ngapain, sepatu juga nggak basah, apalagi dia itu habis buang air kecil atau buang air besar, tidak ada tanda-tanda seperti itu. Ketika saya bertanya kepada yang si B dan si C, ternyata memang dia itu cuma jalan-jalan saja melewati 2 kelas itu, seperti itu Bu. Ya, berarti Bu Fia sudah mengidentifikasinya. Nah, kalau secara informasi yang sudah Bu Fia gali, kira-kira kalau skalanya dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Fia itu sudah mendapatkan informasi berapa? 7 Bu. Oh 7, berarti sudah lebih banyak ya
Ya, karena tidak hanya dari si A saja, saya menanyakan ke beberapa, satu kelas itu ada eh, kan 32 peserta. Saya tanyakan kepada semuanya, apakah jam pelajaran saya saja si A dan B, C ini izin ke kamar mandi seperti itu pada saat jam dimulai. Oh Ternyata begitu iya. Bu Fia, Iya. iya. Berarti kalau Bu Fia sudah menemukan informasi seperti itu, berarti kira-kira atau rencananya Bu Fia untuk untuk menghadapi atau menemukan solusi atau teknik atau metode yang kira-kira Bu Fia gunakan. Iya, di sini saya memakai metode segitiga restitusi, Bu, di mana ada ini apa yang ada validasi masalah juga sama apa tentang keyakinannya, terutama sebelum itu kan ada ini yang pertama menemukan kesalahannya ya. Oh maaf, kok lupa saya. Pokoknya tiga restitusi itu saya bertanya, apakah hal seperti itu benar apa salah ketika ada guru sudah masuk, kalian izin seperti itu, sehingga kalian melakukan hal demikian seperti itu, Bu. Berarti Ya. Bu Fia berkomunikasi dengan segitiga restitusi, iya, Iya. sampai ke plecok ini. Iya, Bu. Ya, iya. Terus untuk menggali informasi dari anaknya dan menyadarkan dari dalam dirinya ya. Jadi itu sudah baik dan sudah benar Bu Fia. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan itu Bu Fia, adakah prioritas yang Bu Fia lakukan? Iya. Untuk prioritasnya di sini ketika dia sudah menemukan keyakinan dan ada kesepakatan di antara dianya sendiri dan memunculkan keyakinan itu di hadapan temannya maupun saya ketika saya tanya tiga anak itu tadi, sehingga rasa tanggung jawab ini muncul dengan sendirinya. Tadi pagi ketika sudah saya laksanakan segitiga restitusi kemarin lusa, ternyata dia sudah berubah, Bu. Apalagi teman-teman yang dipengaruhi B dan C tadi sudah lebih ada peningkatan disiplinnya juga, keyakinannya juga seperti itu. Sehingga untuk satu kelas ini saya mengajak satu kelasnya ini untuk membuat kesepakatan kelas dan terutama ada keyakinan kelas juga, Bu. Oke, itu sudah benar Bu Fia. Jadi bagus sekali. Jadi mendekati anak-anak dengan keyakinannya, dengan kesepakatannya yang dibuat, itu sudah sesuai. Nah, sekarang Bu Fia, kalau menurut Bu Fia, ukuran keberhasilan dari rencana Bu Fia ini apa kira-kira? Ukurannya adalah di mana ketika mengikuti pembelajaran saya mulai dari awal sampai terakhir ketika ada sesi tanya jawab atau games ataupun respon refleksi atau tentang ini evaluasi pembelajaran seperti itu, Bu. Anak-anak dari 100% itu yang 3 yang bermasalah tadi A, B, sama C tadi untuk merespon pembelajaran saya itu menangkapnya hampir 70%, Bu. Karena dia bisa mengikuti pembelajaran saya mulai dari awal sampai terakhir. Dan saya juga menanyakan kepada guru-guru mapel, apakah si A, B, C ini apakah berubah untuk mapel saya atau dengan mapel yang lain. Ternyata saya bertanya dengan rekan sejawat saya, ternyata ada perubahan dengan adanya yang tadi belum ada namanya kesepakatan dan keyakinan kelas, sehingga setelah adanya keyakinan kelas, anak-anak muncul itu namanya tanggung jawab dan sopan santun ketika ada Bapak Ibu guru masuk di dalam kelas, waktunya pembelajaran dimulai. Ya, alhamdulillah Bu Fia, berarti ada perubahan lebih baik. Nah, untuk mengantisipasi gangguan-gangguan
biar tidak muncul kembali itu apa Bu Fia? Kalau menurut Bu Fia? Jadi Mohon maaf Bu, tadi kan sudah ada putus-putus. perubahan. Ya, Ya, ya tadi kan perubahan. sudah Ya. ada perubahan lebih baik. Lah untuk Ya. mengantisipasi bahwa anak ini tidak kembali ke kebiasaan awal, kira-kira apa Bu Fia yang dilakukan? Untuk mengantisipasinya, saya mengajak untuk bekerja sama dengan pengurus kelas. Konsekuensi kesepakatan yang diberikan oleh warga kelasnya sendiri itu, contohnya jika sampai melanggar sesuai dengan kesepakatannya teman-teman yang lain itu membersihkan kelas Bu, seperti itu, ataupun membuat suatu kata-kata yang bisa menyentuh hati, seperti kata-kata kutipan ataupun kata-kata bijak, sehingga dia itu ada efek jerahnya, seperti itu Bu. Nah, Dan kira-kira akhirnya kemarin ya ada ya, salah satu lanjut, Bu Fia. kelas yang lain. Ya, kenapa Bu? Ya, lanjut, nggih. Oh ya. Kebetulan kemarin itu ada yang melanggar dan itu ada di kelas 7B. Hasilnya buat kata-kata kutipan yang memunculkan tanggung jawab kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat zuhur, dan itu sangat bagus dan ada bukti fisiknya sehingga bisa ditampilkan di dinding-dinding ini di depan musola, seperti itu Bu, untuk memunculkan tanggung jawab kita sebagai umat muslim untuk sholat, seperti itu. Berarti dari permasalahan yang Bu Fia hadapi tadi, Bu Fia sudah melakukan langkah-langkah atau rencana-rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah diterapkan dan hasilnya sudah ada perubahan. Kemudian antisipasi juga Bu Fia sudah melakukannya, sehingga nanti rencana-rencana itu tetap dilakukan, dikembangkan agar semua yang Bu Fia rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Kita akan melakukan pertemuan atau percakapan atau dialog lagi setelah nanti rencana-rencana itu sudah dilaksanakan secara maksimal atau optimal oleh Bu Fia, nggih. Jadi nanti kita merefleksikan lagi. Iya. Oh, keren ini. Iya. Iya, betul. Ngapunten Pak Ibu, ini lagi keplecok terus ini ya. Iya. Jadi nanti kita lanjut kembali ya Bu Fia kalau sudah dilaksanakan. Kita dialog lagi biar nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman yang lain. Kita diseminasikan lagi. Iya, siap. Demikian Bu Fia, ada lagi yang bisa disampaikan? Terima kasih, itu saja Bu. Terima kasih untuk memberikan coach yang lebih baik untuk menemukan titik fokus permasalahannya sehingga menemukan solusi yang terbaik. Iya, betul. Ternyata Bu Fia dalam kondisi kurang fokus kita terutama kalau kurang fokus, kemudian kita kurang tenang, kita sebenarnya punya banyak solusi, tapi karena kondisi yang kurang tenang, kemudian kurang fokus, akhirnya kita bingung menemukan solusi. Akhirnya kita cakap-cakap seperti ini, kita menemukannya. Dan Bu Fia sudah menemukan dari dalam diri Bu Fia semuanya. Termasuk hebat, dan terima kasih Bu Fia, bisa dilanjutkan untuk diterapkan ke anak-anak. Tetap semangat Bu Fia, guru hebat. Gitu. Bu Subika juga guru hebat semuanya, angkatan 7 di 193 A dan B, hebat semuanya. Kita hebat, Pak Ma'arif luar biasa. Oh iya, Pak Ma'arif luar biasa. Sehat selalu Pak. Semangat Pak. Terima kasih, senyum kami ikhlas dan tulus untuk bahagia. Amin. Matur nuwun. Ampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.